dibawakan bahkan bukan cuma buat Rebellion loh, Alter Ego juga. Yep. Dan bahkan Terisla bisa di-ban kah? Karena udah 3 game berturut-turut menjadi salah satu kunci utama bagi Alter Ego setiap kali mereka memenangkan team fight. Yap. Dan Nolan tidak boleh ya di saat ada tas. Nolan gak boleh bermain. Yap. Selalu ditutup untuk Nolan. Joy. Karena kemarin di hari Matilda, pertama impact-nya di saat tas mendapatkan Nolan ada. besar banget juga buat Nolannya. hidup sendiri dia Om. Itu udah levelnya cepat farmingnya juga Iya. ya kan. Yang lain di mana dia hidup sendiri. Betul. Dan Cici defense. Ada Guinevere yang lepas sekarang. Yep. Guinevere ada, Arlot tadi juga yang jadi prio band-nya Alter Ego juga ada. Dan ya kalau ngelihat Guinevere yang tadi begitu impactful juga di game yang satu, bisa aja diambil yang sekarang. Yang memanfaatkan fleksibilitasnya. Yes. Ini pilihannya banyak banget loh. Kari Ini juga cuma- masih ada nih kalau mau nih Kari ada. Tapi balik lagi cuma satu loh ya. Iya. Mereka harus pintar-pintar ya, harus bijaksana nih ngambilnya yang lepas banyak banget. Banyak banget. Vexana juga. Biasanya kayak susah sih buat jadi first pick. Iya, Buset iya. first pick banget Gwyn ini. sih. Gwyn ya. Dan ya Guinevere-nya diambil. Dan sekarang ini ada kemungkinan juga bahwa Cloud-nya bakal jatuh ke tangan dari ini. Oh, atau Kari lagi. Atau Kari lagi. Betul. Atau mau ngambil lagi priority hero buat Pai. Pai dulu, Terisla. Teris Pai. Apalagi nih, datang demi Hais walaupun gak main. Oh Iya. gitu, ya ampun udah. Oh, yang habis menikah. Pamer cincin boleh. Terus lo Jumawa lo terus, pamer lo terus. Oh gitu. Terus. Ada ini ya nilai-nilai sentimental yang kayaknya Iya. ada nih antara Yang- kedua tim ini nih. Itu yang berdua kalau main tuh satu jungler, satu support tuh Ejelanya. Kagak pernah masuk ke yang lain udah. Dan Vexana untuk Pride dan ada Kari dengan 80% win rate. 5 Wow. kali dipakai. Strong lane, enak. Problem. Ataukah ini waktunya Moai menunjukkan Harit? Harit. Harit menurutku oke-oke aja kalau memang mau ya. Ya kan, tapi ternyata Bruno. Bruno. Bruno dan juga mau ngambil ke arah hero nyaman buat Kars gak sih? Karena kayak Arlot. Arlot terbuka. Coba banyak ya sekarang ya. Kita melihat Novarianya diambil. meta yang sudah berlangsung juga. Dan itu dia Novaria yang memang dikeluarkan kembali. Jadi tukar mid lane kan. Iya. Tukeran. Tukar. Dan ini mungkin niatnya untuk memuluskan jalannya Guinevere. Dibukakan dulu nih Betul, Iya. betul. jalannya tuh dengan ada Novaria. Combo-combo kan. Ya, gitu. dia main combo kan. Jadi jatuhnya special migration juga enak. Kena ujungnya pun masih keangkat musuhnya. Benar. Oke. Dan sebenarnya masih belum kelihatan sih untuk Alter Ego nih. Apa yang ada di benak dari mind blowingnya Navari. Ya kan? Mau ngambil ke arah jungler mana? Untuk biasanya match up dengan Guinevere yang ini juga sebenarnya masih abu-abu ya. Guinevere bisa di Rom, Terisla. bisa di jungle Lagi. dan Terisla lagi untuk Sir Pai. Ini bentar lagi lulus loh Terislanya. Terisanya lulus ya. Oh ini lagi spam Terisla dia. Push global kan? Wey, Ya ampun. apa nih? Ya, ilah sedih dah hati gua. Udah apa? Pak, Malah makin-makin lu pada ya. Pak, walaupun tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada bahu jalan Pak, tenang. Gak apa-apa, sakit-sakit pala gua di bahu. Tapi kalau untuk most used heroes-nya untuk season ini, Guinevere ya. ini Hanzo-nya Vincent ya, yang bahkan di season lalu kita nggak ngelihat typical Vincent main Hanzo-Hanzo Iya. kan. Funny gitu ya. Funny, ada Martis ya. Sekarang dengan Hanzo yang memang kita tahu di meta yang sekarang, Assassin ini sebenarnya cukup risky untuk dipakai. Karena sekali kalah team fight biasanya itu snowballnya cepet banget. Yep. Oke, tapi untuk banning karena export dan Kaja. Kayaknya Ayo. menghindari kombinasi Kaja Kari yang kita tahu juga kan. Happy birthday-nya langsung ya. Happy birthday. Happy birthday-nya langsung. Langsung di ya. tempat tuh, kaget tuh pasti itu. Seadanya itu. Iya. Dan ya kita lihat juga untuk Rasi ya kan juga sering kali gitu kita melihat dengan Kajanya. Cuman Arlot nih hero-hero dari Kars lagi yang dihabisin ternyata. Ya, menyisakan lapu-lapu kembali yang mungkin bisa diambil. Nah, ini- Atau Pakito. Kalau untuk melihat tadi seperti di game yang pertama Pai-nya sulit banget untuk dihancurin nih ya. Apakah mereka butuh yang burst nih? Berada di dalam satu laning yang sama untuk bisa ngancurin Pai secara cepat. Atau mereka akan bermain nih dengan satu laning yang sangat-sangat cepat yang bisa dimiliki oleh Kars.
Kalau ini kan ya udah jaga landing, wave minion cukup lama. Betul. Ini dan Alter Ego draft mereka ini hampir sama dengan game satu match pertama mereka kemarin ya. Mereka bakal main di Objective Turtle. Tapi Fanny yang di ban ya, mereka nggak mau kena cheese pick Kita lagi. cheese pick di Fanny last pick ya. Seperti deja vu di match yang ke-1 tadi ya. Tapi untuk Alter Ego, mereka membutuhkan sosok jungler dan juga roamernya. Dan yang diamankan adalah Martis. Ya ini match up yang biasanya ketemu sama Queen lah ya. Setidaknya dia punya immune dengan Mortal Coil. Gak keangkat ya kan. Iya. Ini DCC juga. Kars Pakitonya kemana ya? Ya siapa tahu sekarang keluar. Karena kita tahu Pakito sebenarnya lagi di adjust juga, di buff lah. Lebih karena di buff untuk jetnya ya kan. Dimana lebarnya ini udah sama dengan, knockout strike-nya juga udah dilebarin gitu loh dengan jetnya dia. Ya karena gangguan-gangguan yang dulu sering kita lihat dari Pakitonya Kars ya. Lewat lampu-lampunya tadi kan itu jadi mainnya covering banget gitu. Nah, punch for a punch. Nah Itu ini. dia. Kita panggil langsung keluar. Ya, Langsung keluar. Ritual memanggil Pakito Kars dan Minotaur yang sekarang diambil untuk Audi TZ. Last pick-nya nih, roamer balasan lagi. Masih ada Tigreal. Masih ada Tigreal atau ya mau Digi pun masih terbuka. Betul. Bisa netralisir 2 kan sekaligus nih antara Guinevere dan juga dari Minotaurnya. Ya, dan memang untuk bisa membadani dari Rebellion ini agak kurang ya. Karena mereka kalau hanya mengandalkan Guinevere dengan item defense, ini bakal sedikit damage di early dan mereka susah untuk bisa contest di turtle. Iya. Tapi ya Grok juga bukan pilihan yang Grok ya. Baru dipanggil. Kayak Ini ritual ya. kita panggil Grok untuk muncul. Ritual memanggilnya langsung nongol semua ya. Tapi enak banget buat counter initiate sih. Buat screening posisinya juga dari Minotaur. Dia bisa ngebalikin keadaan juga nantinya. Dan itu yang sudah akan dibawakan dari Alter Ego dan Mampukah 2-0 atau akan ada satu sama tapi ini ada nonton sama Cinta nih. Lucu amat sih berdua. Dia ya kayak joget kecil gitu ya. Oke, dan untuk index rating dari line up-nya dipegang oleh Rebellion ternyata untuk line up-nya. Dari push ability, kontrolnya juga sebenarnya hampir sama ya untuk keduanya. Tapi late game potential, ini kelihatannya masih, kalau kita lihat dari indeksnya dipegang sama Rebellion. Tapi biasanya itu kalau mereka lihat late game. Oke. Sekarang komposisi dari tim Alter Ego menang di turtle yang pertama. Oke. Wah. Minimal harus menang early-nya dulu. Betul. Yap. Game yang pertama sudah menjadi milik dari Alter Ego. Jadi dia waktunya kita menuju ke game yang kedua. Jadi MPL Arena sekali lagi pada Sobat Gajah. Wih, malam minggu mah sekarang udah gak kelabu. Ada MPL setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Ini. Tenang. Kita bakal temenin kalian terus. Tapi yang kalau ngeliat sekarang Rasi dengan potensi. Kita tahu bagaimana Grok. Lagi-lagi dengan gameplay agresif. Betul. Ya ini udah makin nge-screening lagi dan ya megangin aja auditizinya. Apalagi Grok dan Vexana ya. Clear line Iya. cepet banget. Asli. Udah pasti dong. Menang rotasi sih. Menang rotasi mereka. Mereka bakal bisa invade dengan sangat-sangat cepat seperti yang kita lihat sekarang. Iya, tapi ini Vincent hidupnya rada gak tenang juga ya. Barusan Rasi hampir saja bertamu, hampir saja bersilaturahmi. Tapi Vincentnya pun masih bisa pergi dengan spatial migration yang dia punya. Tapi kalau ngelihat dari clear cepet, Novaria juga punya potensi clear cepet ya. Dengan kombinasi Astral Meteor, Astral Spear-nya. Cuman kalau kita ngelihat kembali dari segi set talent emblemnya, ini Moy ya dia ngebawa ke arah satu fatal ya. Yep, bawa fatal untuk maksimalin critical chance-nya. Dan ini, dari Rasi dengan Brave Smite dan juga dengan Wilderness Blessing. Jadi jauh lebih cepat untuk bisa melakukan rotasi bersama dengan Pride. Sama-sama pakai sepatu untuk talent yang kedua. Mau coba untuk mengandalkan movement ya, dia Movement. mau mobility dengan cepat. Tapi lihat Cry, Wow, langsung digas begitu saja. Tapi untungnya dengan Purify yang dimiliki oleh Kride, selamatlah. ya, dan Vincentnya galau tadi agak sedikit ya kan. Yep, kena efek Terrify ya. Efek terrifying. Dan sepertinya harus menunggu lagi waktu untuk Turtle muncul dalam 10 detik ke depan. Sedangkan ini kedua belah explainer masih baku hantam terus-terusan aja sih. Iya. Yep. Tapi Kars kayaknya terancam juga, tapi kita tidak tahu ya. Iya. Yang dimiliki oleh Pakito itu juga untuk dari regen SP-nya, dari absorb-nya, kencang banget juga. Yang biasanya tinju dibalas tinju, ini tinju dibalas palu ya. Palu yang keluar sekarang. Susah ya. Yep. Nah kita harus melihat nanti decision apa yang bakal diambil oleh Kars. Apakah dia akan stay di lane atau nge-mirror pie-nya bakal kemana nih, screening pie. Iya, untuk sekarang dari
Karsnya tertinggal, Astraliko udah langsung dikeluarkan. Ada sebuah pergerakan yang langsung dilakukan. Penalti zone kali ini langsung aja connect ke arah Vincent. Dan Vincent pun berhasil dihilangkan walaupun turtle-nya gagal diambil oleh Alter Ego dan berhasil diambil oleh Swallow. First Blood ditukar dengan adanya Turtle yang bisa dipegang juga sebetulnya Alter Ego masih di dalam keadaan yang cukup unggul. Namun kembali damage sebetulnya untuk burstnya Kars lebih unggul ya dibanding Pai. Pai tapi Pai punya efek sisi yang cukup banyak juga. Dan lihat bagaimana Rasi yang mencoba untuk bermain agresif ternyata dipukul mundur juga oleh Rebellion. Dan sejauh ini kita melihat untuk area dari goldnya. Kedua marksman terlihat masih cukup berdamai. Masih aman aja, masih cukup tentram-tentram aja. Karena kalau ngelihat ya maunya sekarang bisa megang planningnya ya. Dengan poke dari jauh, menang range lah bisa dibilang juga. Yap, dan sudah mulai berdekat untuk ke Haskell ya ini untuk Moai. Sedangkan Corrosion masih tetap menjadi pilihan utama bagi Nino juga. Dari build itemnya, yes, Novaria. Ini bisa jadi NOD untuk first item bagi Novaria. Wah, Novaria ini NOD butuh ya NOD ya. Antara NOD, yes. Karena kalau Call of Destiny sudah mulai ditinggalkan. Waduh, rame banget tuh pertempurannya karena sekarang Vincent pun masih bisa pergi tapi Audi. Minon Furia connect lagi tadi ke arah 3 player dan juga Rasinya. Ditembak oleh Swallow terbakar terkikislah sudah satu batuan tersebut. Yap. Dan sebetulnya tadi momennya bagus banget sih. Minon Fury connect 3 tapi sayangnya memang gak ada collab damage burst. Tapi Moai ini benar-benar neken. Dia nggak mau kalah landing lagi sama Nino. Sakit amat bolanya. Dan juga sudah ada coveran di belakang sekarang. Selain daripada Haskell yang nantinya sudah selesai untuk Moai, dia juga punya efek heal yang diberikan dari Motivation Roar milik Nino. Dan Pai? Penalty zone connect ke arah 2 player. Asura Aura langsung dikeluarkan sementara Vincent yang terjebak. Decimate! Selesai lah sudah. Yap, informasi tidak ada special migration, tidak ada escape tools lagi untuk Vincent. Sehingga sudah langsung terkomit begitu saja. 2 point kill ditabung oleh Tas early yang cukup baik untuk seorang Martis. Kita tahu bagaimana snowballing effect yang harusnya bisa diambil sekarang dari Alter Ego. Ya, dan juga berhadapan dengan Martis. Ketika special migration memang bisa kena, tapi Mortal Coil juga posisi sedang dipergunakan oleh Martis. Itu gak bisa kemana-mana si Guinevere-nya, bakal kedorong terus-terusan. Kegeser-geser. Mau lompat pun kan ada animasinya ya. Iya, mau targeting juga harus benar-benar tunggu dulu dari Mortal Coil-nya nggak ada ya kan. Betul. Jadi ya kita akan melihat seperti apa nantinya fight. Tapi Kars sudah mulai cut wave di arah depan base turret loh. Itu tadi Minotaur, Turtle, sama Grok baris bertiga. Mereka komunitas roamer apa gimana gitu. Lagi ini dia. Turtle-nya nyamar jadi tank. Waduh. Semuanya ya. Tapi ini balik lagi sih, momentum sama-sama harus bisa diciptakan oleh kedua belah roamer. Buset, langsung dikageti begitu saya Rasi. Sudah mengecil kembali dengan Povnator yang sudah selesai tapi dilompatin. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa poin gila sekarang Vincent yang malah langsung gila dengan sangat cepat tapi Audi di sini menjadi satu korban kedua. Turtle-nya akan menjadi milik siapa ditembak kembali tapi Tas masih terlalu tebal dan Turtle menjadi milik Alter Ego. Yap, dan itu dia power dari Grok yang bisa counter initiate bahkan keuntungan besar bisa diambil oleh Alter Ego dengan hancurnya outer middle turret yang begitu krusial. Yap, dan juga mereka mendapatkan Vincent bersama dengan Auditisi tadi. Dalam proses untuk mendapatkan Turtle. Mahal. Oke, nah sekarang cukup ragu. Penalty zone dan juga flicker nggak sampai nggak apa-apa. Pancingan? Iya, pancingannya karena tasnya ada di dalam rerumputan tapi dilompatin spatial migration. Oke, tapi ya setidaknya untuk pergerakannya dari Alter Ego mereka punya keuntungan yang cukup banyak. Tapi Buset, ini Karsnya mau langsung digebukin kayak begini. Harusnya gak bakal bisa bertahan. Dan benar saja Nino mendapatkan keuntungan kembali karena ada Golden Staff lagi di dalam tubuhnya. Wow, itu sangat cepat sekali kerjasama yang sudah terjadi tadi untuk di area dari top lane-nya. Dan gangguan kembali masuk, purple buff kembali diharas oleh Alter Ego. Yap, sementara sekarang Vincent kehidupannya semakin tidak aman karena begitu banyak tamu di dalam area purple buff yang dia miliki, mencoba untuk maju kembali. Idih, ditembak gak kena. karena targetnya susah sih. Kan Grok punya Power Nature, Martis punya Mortal Wah, Coil. makin kurang 1% ya. Iya. Kurang 1%. Dan masalahnya kalau misalkan dari Rebellion ini nggak inisiasi duluan, counter power initiate nih. Grok dan juga Terizla. Betul, ada wild charge, penalty zone. Iya makanya. Yang bisa membalikin apa yang dilemparkan oleh Rebellion ke mereka. Harus pancing dulu source sih dari Rebellion nih. Yap, tapi gimana pancingnya ya? 2 purify loh ini. Makanya susah. Yap. Entahlah Vincent dari Auditisi jangan sampai nanti wasting gitu ya kan. Betul. Harus
minimal ada yang trigger dulu lah ya, informasi harus disampaikan. Ya, dan triggernya pun sulit ya, karena Rasi pun punya power of nature. Yep. Apa yang mau di-trigger dari dia. Yang jelas pastinya, kembali informasi lebih dulu didapatkan oleh Alter Ego berkat power of nature growth. Dia bisa masuk ke dalam rumput, dia bisa ngecek hutan lawan, dan bisa menjaga Nino dengan sangat-sangat bebas sekali. Lagi dan lagi nih ya bingung loh, yang satu punya Mortal Coil, yang satu punya Power of Nature, nunggu momentumnya kapan dia lompatnya gitu loh. Betul. Ini keburu kehilangan momentum, sementara sekarang Turtle-nya mereka udah serang kembali Audi. Melihat dari kejauhan, ditembaklah sudah dengan satu asal spear Astraliko, tapi ternyata Turtle-nya masih berhasil diamankan oleh Vincent. Wow, Turtle-nya masih bisa diselamatkan, tapi Audi dalam keadaan tidak baik-baik saja karena Audi dikejar habis-habisan. Tapi untungnya Grok balik badan. Yap, dan ini adalah retribution dari Vincent yang cukup kita rindukan ya sebenarnya ya. Yang dimana sempat ditantang juga waktu itu sama Kairi. Tapi ya kita akan melihat Lord yang di-secure sama Rebellion mampukah membuat mereka mengembalikan keadaan karena udah tertinggal 3.000 gold loh. Ya, 3.000 sebenarnya bukan jumlah yang signifikan ya, bukan jumlah yang terlalu besar juga. Karena untuk sementara waktu, ini team fight bisa jadi dilakukan juga oleh Alter Ego. Set itu damage-nya ke Kari boleh-boleh juga tuh, tapi Nino what? Satu ini lagi. Damage-nya begitu besar masuk dalam tubuh dari Kari. Tadi Vincent sebenarnya dapat ke arah tas sih. Tasnya udah gak punya Mortal Coil tapi sayangnya gak ada follow up damage. Dan sekarang dengan Lord yang sebetulnya juga bisa diamankan sama Rebellion, tapi kayaknya masih belum bisa merubah keadaan. Betul. Meskipun memang Moai sudah memiliki Haskell bersama dengan Berserker, tapi dia belum punya Wind of Nature. Sedangkan Kari lihat sudah on the way untuk membeli Wind of Nature. Iya, ini Wind of Nature udah bakal jadi item wajib sih ya, atas tabrakan-tabrakan. Tapi masalahnya, Moai kalau misalkan 1v1 sama Nino, ini susah juga, dia Wind of Nature kayaknya nggak bikin dia selamat deh, true damage. True damage masih ada ya. Iya makanya. Oke. Tapi sekarang dari Alter Ego-nya, mereka bermain tarik dulu ke belakang. Lebih rapi dari Alter Ego, sembari menunggu untuk Lord yang kembali akan spawn. Dari total point kill-nya kita tidak melihat Alter Ego yang bermain terlalu agresif. Oke, tapi untuk sejauh ini masih dipegang kembali oleh Alter Ego, bahkan tidak ada turret yang tersentuh satupun. Betul. Karena benar-benar di zoning out abis-abisan. Tadi di game pertama di zoning outnya sama Selena Novaria. Sekarang di zoning outnya sama Grok. Yep. Yang selalu bisa mirror, yang selalu juga bisa memancing prahara gitu loh. Yang akhirnya ngebuat dari Rebellion mencoba untuk komit, tapi akhirnya jadi keraguan-raguan. Nah, dan aku melihat satu tugas baru untuk Pai, di mana dia menghilang dari map dan selalu mencari rumput yang sekiranya nanti ada pemain yang lewat. Dia nunggu di belakang sana dan ya ini setup dari Alter Ego yang sangat-sangat rapi sekali sekarang. Oke. Ya positioning dari Nino juga ini susah banget buat ditangkap ya. Fortify juga ya. Makanya. Ini Vincent level 11, dikit lagi level 12. Sementara sekarang tasnya level 12 tapi ada penalty zone lagi udah langsung dikeluarkan. Spatel Migration, Fire Requiem semua dikeluarkan di hal tersebut. Lordnya menjadi milik dari Alter Ego. Tapi sedikit lagi Vincent Rasinya berhasil langsung dihancurkan dan pertempuran kembali terjadi. Di dalam ruang sempit yang begitu mematikan dan juga sekarang Vincent yang mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Pai. Tapi Pai-nya masih berhasil selamat. Yap, ini Pai strong banget ya sekarang, nggak babak belur kayak di game yang pertama. Tapi Lordnya tadi bisa diambil juga oleh Tas. Sehingga sudah mulai tersummon di top lane walaupun Rebellion bisa mendapatkan 2 pemain dari Alter Ego. Ini masih belum juga jadi game changer sih harusnya. Ya masih belum karena memang Lordnya masih jatuh ke tangan Alter Ego tadi yang pertama. Tapi meskipun begitu ya tadi, aku ngeliat ada pergerakan yang sangat mulus dari Kars. Karena dia berhasil untuk nge-pick ke Nino yang ada di tengah-tengah pemain-pemain Alter Ego yang lain. Yep. Ini lumayan lah ya. Betul. Jadi gangguan dan distraksi yang cukup besar dan Lordnya pun masih Lord yang pertama. Masih bisa di-clear dengan cukup cepat. Dengan adanya Moa yang sudah mulai sigap menuju ke arah top lane. Tapi ini udah mulai kekejar pelan-pelan. Ke arah late game ini Moai-nya juga bawa Purify. Ini bakal susah juga untuk ditarget nantinya sama teman-teman dari Alter Ego. Benar, apalagi dari penalty zone yang memang diharapkan bisa kena ya atau on point kita bilang. Karena tadi juga penalty zone-nya kan nggak kena tadi, agak meleset. Dan Astraliko connect ke arah 3 player. Akankah mereka melawan sebuah pertempuran? Karena Tas dengan Mortal Coil masih santai loh dia. Masih bisa pergi anti-sisi di dalam tubuhnya pun dimanfaatkan semuanya. Yep. Dan inner turretnya hancur ya ternyata. Ini udah semakin lebih leluasa lagi nih. Trapping-trapping yang bisa dimanfaatkan. Tapi ya ingat ini ada Novaria yang sekarang jatuh ke tangan dari Rebellion. Vision-nya juga bisa akhirnya dibalas buka gitu. Yes, dengan adanya Novaria, poking damage dari Rebellion ini bakal sakit. Dan harus diperhitungkan nanti ketika menginjak di late game. Karena dari Alter Ego ini nggak punya healer sama sekali. Beda kan dengan adanya Minotaur yang dipakai oleh Auditizi. Mereka bisa sustain untuk melakukan tarik ulur di Lord. Berbeda dengan Alter Ego yang harus komit untuk mendapatkan Lord. Ya dan apalagi di sini Rebellion bawa 2 hero scaling kan. Dari Novaria dan juga Bruno-nya.
Tapi untuk Lord Advantage harusnya ini gak jadi keuntungan justru ya. Karena tadi fightnya kalah kan. Kalah 2 dan bahkan satu bottom turretnya hancur. Nafas lebih panjang lagi untuk Rebellion. Tapi untuk sejauh ini masih mencari momentum. Dan sekarang Ninonya udah gak sendirian. Ninonya akan di cover abis-abisan sama Rasi. Ya dan satu lagi ya. Kalau kita tahu bahwa Martis ini adalah hero yang memang up banget buat di early game. Masuk ke mid dan bahkan sampai late game. Biasanya dia fall off dengan cukup cepat juga. Yap, oke. Tapi ya sejauh ini dari Orange Buffet udah mulai didelegasikan. Udah selesai 3 item. Walaupun memang sebenarnya dari perbedaannya nggak terlalu signifikan ya antara kedua belah gold lanernya. Yap, dari kedua mid lanernya juga sama ya. Dengan item damage yang sudah kita lihat. NOD tadi ada Lightning juga menjadi item kedua bagi masing-masing mage untuk mid laner. Dan ada Flash of the Oasis ini bisa menjadi game changer menurutku. Apalagi dengan Flash of the Oasis akan bisa membuat efek kalkulasi dari tim lawan agak sedikit bingung nanti. Buyar ya, jadi kayak bisa miskalkulasi. Oke. Shieldnya itu juga kan, yang PR apalagi cooldownnya kan cepat. Cooldownnya dia jadi cepat juga kan, bisa knock up lagi. Ini Kars juga barusan dapat informasi ada pergerakan Grok dan juga Kari di atas. Clear minion, akankah dia tetap berada di laning tersebut atau dia akan pindah nih dari Lordnya? Ya, dan ini dia yang kita bilang bahwa bagaimana tarik ulur yang terjadi di Lord ini. Ini kalau gak cepat diselesaikan oleh Alter Ego, mereka akan kecicil dengan HP atau damage yang diberikan dari Lord. Yap, nah ini. Sekarang PR-nya Lord yang udah gak bisa ditarik terlalu jauh juga. Jadi mau gak mau ya harus paksa ada di lini depan gitu kan untuk ya saling bertemu. Yang bisa megangin ya antara kedua belah jungler ataupun XP-nya. Dan sekarang dari positioningnya udah mulai di set up juga oleh kedua belah tim. Lane udah mulai diurus juga sama Rebellion. Dan bahkan sekarang dipegang sama Vincent duluan. Yep. Masih dengan posisi reset ya sebenarnya. Dan untuk open visionnya dari arah jalur wave management yang sudah dilakukan oleh Rebellion. Mereka udah dapetin untuk di area topnya. Mereka bisa agak menunggu. Tapi mereka harus berhati-hati dengan ambush yang sedang coba untuk dilakukan Nino. Yap, trapping yang mengerikan ya. Karena gak sendirian, nah itu masalahnya. Dari tadi udah jalan bareng aja. Gak ada combo Kajakari, combo Grokari juga tetap jadi. Bener, langsung ya wild charge dadakan. Ini 1,8 detik kan? 1,8. Itu lumayan lama dan cukup gitu untuk Karim. Dengan item-item yang sudah dibuat juga, tapi Vincent? Weh, ada pergerakan yang udah dilakukan, tapi Vincent akankah bisa mendapatkan lagi ke arah Lord tersebut karena sedikit lagi Vincent sisa. Itu pada berbeda sedikit lagi, Pai-nya akankah bisa bertahan, tapi Pai berhasil dihancurkan. Lord belum menjadi milik siapapun. Yap, dan sekarang kedua belah jungler masih ready dan bahkan Karsnya. Karsnya maju lagi dong Lordnya, sedikit lagi, 1 bar lagi, tapi Kereset akan menjadi milik siapa? Dan Keresetlah sudah semuanya. Yap. Dan tadi ada Retribution yang ternyata terlihat ya keluar dari tas. Yes, dan bahkan Vincent belum menggunakan Retribution dan Lord ini bisa jatuh ke tangan Rebellion. Yap, itu dia waktunya untuk Rebellion. Mereka bisa saja menguasai di area Lord ini karena sedikit lagi bisa ada Lord yang menjadi milik dari Rebellion. Dan juga pertempuran yang langsung saja mereka buka. Ada WW di dalam dari tubuh Nino, tapi Vincent yang melihat keberadaan Nino. Dan Nino pun berhasil dihancurkan, bahkan tasnya berlarian masuk ke dalam base yang dia punya. Dan ini adalah hero nyaman dari Kars yang memang harusnya bisa menjadi kekuatan untuk Rebellion. Dan sekarang momennya berbalik. Dengan Lord yang akan terpanggil, masuk lagi Vincentnya. Yap, sementara itu hanya ada 2 player yang bersiap untuk bisa melakukan defense terhadap satu base utama yang dimiliki oleh Alter Ego Pai. Ada pergerakan Audi, Jabiran pun sudah dikeluarkan dan juga pertempuran kembali terjadi di mana mereka sekarang langsung berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan, tapi wave minion habis. Yap, tapi masih ada di arah tengah dan 3 pemain tersisa. Oke, waktunya pertempuran kembali dan poinnya free hit banget untuk bisa mengatakan seluruh damage yang dia miliki. Bahkan tasnya hancur, rasinya langsung menghilang, weapon masuk. Akankah mereka bisa menyamakan kedudukan karena sedikit lagi bisa Lord masih berjalan di bagian bawah. Kesempatan untuk mereka terbuka. Yap, tapi Lordnya masih ketahan inner turret, tapi Kars, what? Dan Dido pun langsung hancur, base-nya terbuka, game 1-1. Dan 1-1 perdana sepanjang MPL Indonesia season yang ke-13. Kesabaran dan momentum yang akhirnya bisa diciptakan oleh Rebellion dan memaksa Alter Ego ke game yang ketiga. Kesabaran dan juga counter initiate yang dilakukan Rebellion tadi. Melihat council play yang sudah dibuka. Dan council play tersebut terkena Astral Echo tadi. Yes, dan retreat juga yang ke-trigger tadi. Benar. Jadi momentum. Dan akhirnya yang kita lihat bagaimana harusnya Grok bisa melakukan counter initiate, ini disabarin.
disabarin terus-terusan dan gak mau lagi adanya kejadian itu terulang, ya udah mereka yang sabar, mereka yang coba untuk meng-counter initiate dan akhirnya momentum bisa berbalik untuk Rebellion. Yes, Novaria ini kembali menjadi salah satu kunci utama juga untuk bisa mencuri poin tadi dari Alter Ego. Dan ya dengan efek sustain yang bisa diberikan tadi, Guinevere yang secara terus-menerus di heal oleh Minotaur. Ini bisa megang Lordnya. Dan megang Lord yang lama juga ini bukan tugas mudah bagi Alter Ego. Karena mereka gak ada healer di belakang. Plus tadi ada satu miss retry ya. Di saat Lordnya ke reset itu ternyata. Ya, tapi retry udah kepake. Wah infonya bagus banget itu. Lordnya tinggal dikit sebenarnya. Iya. Tapi posisi lagi ke reset dan jalan ke belakang. Iya. Waktu dia jalan ke belakang, HP-nya nambah. Nambah lagi. Iya, dan juga yang penting adalah posisi menentukan prestasi, positioning Moai. Yes, akhirnya kita melihat ya. Meskipun terpressure tapi akhirnya bisa keluar tadi. Dan ya satu yang aku mention tadi, Kars yang kalau kita lihat kan sempat buat dapetin Nino kan. Ya, tapi setelah itu kita lihat Kars ini dia bisa ngincer mage-nya. Krite-nya diincer tadi. Jadi semua yang di belakang akhirnya bisa diincer dengan hero comfort. Pede banget, hero nyaman. Pede banget Karsede tadi mainnya itu. Pokok masuk gas cabut. Betul. Nah itu mungkin hero nyaman kembali lagi ya kan. Ya, kenyamanan itu penting ya teman-teman ya. Betul, kenyamanan nomor 1. Buat apa suka tapi gak nyaman kan? Wah. Ya bener, maksudnya suka hero-nya tapi ternyata gak nyaman pakainya kan gimana? Ayo. Kita ikutin dulu mainnya nih teman-teman. Tapi ya ini akhirnya menjadi laga panas ya. Setelah kita melihat bagaimana dominasi 2-0 terjadi. Benar. Ini 3 game perdana nih. Ya, bukan hanya 3 game perdana. Ini bisa mengulang sebenarnya mimpi buruk Alter Ego di season yang kemarin. Iya. Karena kan 21-21 juga ya. Betul, mereka selalu kalah 2-1. Season sebelumnya coba lihat. Ya, jadi bisa jadi ada satu counterpartnya di mana wah ini memang pengen menang tapi gak bisa karena lawannya juga Rebellion. Yang ternyata memang Rebellion siap di game yang kedua tadi dengan memberikan hero nyaman bagi Kars. Ini udah dapat dan juga mereka sabar banget. Mereka nunggu sampai dengan di momen yang terakhir. Baru akhirnya dibalikan semuanya. Banyak banget faktor-faktor kecil yang juga menentukan. Seperti tadi mungkin retry yang terlalu cepat. Terus juga dari tim fight yang inisiasinya yang pas juga tadi buat Rebellion. Plus ini adalah salah satu kesulitan ya untuk melakukan pertempuran di area dari Lord ataupun Turtle yang sekarang teman-teman. Karena tempatnya tidak seluas dulu. Sempit. Hati-hati. Hati-hati jangan dibawa kejauhan, takutnya lu yang sakit ya. Ya baik, saya shock di situnya. Oke. Tapi ya cukup tegang ya karena dari tadi tarik ulur, saling counter-mengcounter tapi kita akan melihat untuk player of the game jatuh kepada Swelo. Oke, Swelo dengan Novaria tadi. Ya, hero Mage Smith yang juga punya potensi penting lah. Selain daripada memberikan damage yang besar juga, dia harus bisa overvision buat teman-teman yang lain. Dia juga bisa memberikan efek slow dengan Ice Queen One. Iya dan item pertama NOD itu loh. Nah, first item NOD. Iya. Nah, memang menjadi salah satu item yang jadi langganan lah. Terlepas daripada memang Clock of Destiny yang sudah bukan menjadi pasangan buat Lightning Truncheon ya. Dan cocok ya? Udah gak cocok dia, udah pisah mereka. Terus dia juga membawakan item Assassin. Emblem Assassin. Oke, dan mari kita lihat untuk highlight. Dari game yang kedua, game yang berlangsung dengan cukup panjang ya. Dari setupnya ini masih bagus tadi buat Alter Ego. Tapi untuk di Turtle yang pertama ternyata satu Astral Sphere berhasil untuk mencuri satu Turtle. Dan untuk team fight yang selanjutnya, semakin panjang team fight ini sebenarnya semakin tidak menguntungkan bagi Alter Ego. Karena yang pertama, power dari Martis di late game gak terlalu bagus. Yang kedua, mereka gak bisa menahan damage cicilan dari Lord terlalu lama juga. Karena gak punya healer di belakang. Ini di match ini ya? Ini yang terakhir nih. Yang terakhir juga, wah ini banyak banget sisi sih. Betul. Semua sisi udah dilepasin, Wildcat sudah dipakai ke belakang. Dan dengan habisnya crowd control dari Alter Ego ya memudahkan jelas. Ini jalan buat Rebellion tiba-tiba bisa membalikkan keadaan. Dan targeting dari Kars juga udah bagus banget ya. Dan akhirnya ya tanpa adanya Retribution, ini digas aja terus sama Rebellion. Tapi entah kenapa, dengan tidak adanya Retribution yang dimiliki oleh Alter Ego, tadi beberapa playernya masih stay di situ loh. Ya dipaksa ya soalnya masih mereka kejar-kejar juga. Iya, mereka masih mencoba untuk memaksakan keadaan yang pada akhirnya, ya ini menit 16 yang respawnnya udah mulai berasa. Dan juga Moai-nya bebas di belakang tadi. Bener, free hit banget kan. Free hit buat Bruno. Oke, tapi ada 3 kata viral buat game kedua ini. Apa itu? Lompat kan nih. Lompat. Antara Terizla sama
sama Guinevere kan. Tapi ini dia, Swelo. Swelo. Kamu MVP Swelo. Nah, ngadep sini nak. Ayo. Ya ampun. Iyalah. Jangan gue jemput lu ke belakang ya. Duh, mau nyebut Swelo apa yang lain nih? Waduh, Ya. berat lagi ya. Oke. Swelo jadi alasan aja. Bisa. Oke, dan post game kita dengan full damage item juga. Semi lah, hybrid build ini diambil oleh Kars. Dia punya Heptasis dan dia punya satu Hunter Stack bersama dengan Mel Victor. Jadi ada Brute Force yang dimana kita tahu juga Brute Force kan ada sedikit perubahan ya. Ya. Jadi lumayan banget untuk ada efek cooldown-nya, juga ada tambahan dari movement speed-nya masih ada. Terus juga masih ada yang ini ya loh, nambah physical dan juga magic attack. Dengan stack-stack yang bisa diberikan ya. Dan Martis sayang sekali untuk Tas memang berhasil untuk mengendalikan jalannya alur permainan di awal tadi. Tapi ternyata ya Martis cukup fall off tadi. Iya. Dan satu death yang diterima oleh Tas juga ini yang terakhir ya tadi ya. Dan kalau ngelihat dari sisi Alter Ego terlihat minim damage ya. Yes, Karena dari Krete juga ini mau bikin item defense kan. Plus Ninonya ini single target. Yes, Nino single target, Rasi defense item, Pai defense item. Iya. Jadi mereka ya mau gak mau memang proyeksi mereka adalah Nino harus bisa kasih damage yang besar. Ya dan masalahnya itu chain CC-nya juga kan terasa dan Banyak targeting ya, juga betul. dari Karsnya ke arah Nino yang akhirnya ngebuat Nino nggak free hit. Dan Rich Guy, by UBS Gold jatuh kepada Moai. Moai dengan Bruno yang sudah dipakai juga dan dibawakan dengan cukup bagus. Apalagi di late game yang tidak ada yang menargetkan ke dia. Iya. Dengan range Bruno yang cukup jauh untuk physical attack dia. Udah Jaga mulai jarak nih ya. Moy. Iya. Moy udah mulai nih ya. Kemarin kan masalahnya di hari pertama kayak anak baru di ospek dia. Iya. Disikatin terus. Terus FYP saya Moai semua. Iya. Hari ini udah mulai nih. Mulai dia menunjukkan Mulai. kelasnya. Risetnya cepet ya berarti. Ya. Karena waktunya singkat loh. Dari semalam sampai sekarang ada di hari kedua match kedua mereka juga. Dan sekarang satu sama. Dan biasanya ada salah satu sama. Ada yang siap-siap di belakang. Ini perdana loh, ini perdana. Iya. Perdana Akhirnya ya. nih. Dari kemarin belum ada yang maju kan? Dari kemarin belum ada yang Belum dong, maju belum ke situ ya dong. ngobrol-ngobrol ya. Kalau ada saya kan biasa lah ya. Kita kan mau menghibur, ini weekend, harus panjang.